ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ibu dan bapak-bapak, jamaah sholat Jumat, pada bagian pertama-tama kita meminta kasih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya Allah, atas nikmatnya Allah. Allah hadirkan kita bersama kami dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih menetapkan kita hari ini kita semua dalam keadaan Islam. Salawat dan salam semoga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang insyaallah sangat penting buat kita bersama sebagai umat Islam. Salah satu sunnah Rasulullah yang kelihatannya banyak yang menekan perhatian kita. Padahal ini satu kewajiban kita. Ini kewajiban untuk mengurus jenazah. Karena mungkin karena ini fardu kifayah, biasanya tidak sebagai fardu sosial. Begitu ada yang sudah melaksanakan, sehingga yang merasa bukan punya kewajiban. Berapa sih yang nah padahal karena ini bagian dari sunnah Rasulullah, adalah kewajiban kita semua untuk belajar memahami. Jadi jemaah sekalian, hari ini Takmir Musyola Jabar melalui bidang tarbiyah yang ketuanya Pak Misbah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan yang kami memberi judul kemarin pelatihan perawatan jenazah. Niat kita pertama adalah melalui kegiatan ini kita mendapatkan bekal pengetahuan sekaligus keterampilan teknis bagaimana merawat jenazah yang benar sesuai dengan sunnah. Sekurang-kurangnya ada 4 kewajiban utama itu, yakni memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan memakamkannya. Kan sesungguhnya kewajiban merawat jenazah ada 4 tanggung jawab utama itu: memandikan, mengkafani, mensolati, dan kemudian memakamkan jenazah itu. Nah, kita ingin mendapatkan ilmu yang utuh, yang baik, yang benar. Harapan kita pasca pengajian ini di Musyola Jabar nanti kita bisa tidak lanjuti dengan membentuk semacam tim, ya semacam kifamah atau apa namanya, atau tim perawatan jenazah atau apa, yang tugas utamanya memang terutama sekali memfasilitasi kebutuhan jemaah kita sendiri. Kita berharap ketika keluarga besar Musyola Jabar ini nanti ada yang dipanggil Allah duluan misalnya, dan memang wasiatnya kepingin ditangani, dikelola sesuai dengan syariat yang kita yakini, maka kita punya kesiapan untuk melaksanakan itu. Karena kalau tidak, ya kita ada kebingungan bagaimana menanganinya, bagaimana memandikannya dan sebagainya. Nah, harapan kita ketika kita sudah punya ilmunya, kemudian secara bekal teknis kita tahu dan kita punya tim, harapan kita tadi ketika nanti ada keluarga besar yang memang dipandu oleh Allah dan wasiatnya menghendaki ditangani ala Jabar yang sesuai dengan tuntunan kita, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita punya kesiapan. Kalau hari ini tentu kita belum punya kesiapan teknis, non teknisnya belum punya kesiapan. Jadi saya kemarin ada jamaah kita ini yang sudah duluan dipanggil Allah selama pandemi ini 2 orang. Itu ya nggak tahu Allah alam. Tapi andai kan kemudian keluarganya punya wasiat kepinginnya ditangani dengan ala kita tentu juga belum punya kesiapan teknis seperti itu. Nah, inilah tujuan kami sebetulnya melalui bekal hari ini. Nanti waktunya setelah ini tidak ada kita akan membentuk satu tim yang tugasnya nanti bisa memfasilitasi terkait dengan perawatan jenazah, khususnya apabila ada dari keluarga besar Jabar yang menginginkan ditangani, dirawat sesuai
sesuai dengan ukuran saya yang kita yakini. Termasuk saya ingin sholatnya diajak pada itu bisa kita layani semuanya. Selama ini saya sudah informasi saja, karena kegiatan jenazah itu melengkapi kegiatan siloman RT RW, itu kita masuk diatur oleh RT RW, kemudian langsung juga sholatnya di Masjid Islam, kemudian seluruh rangkaian dari mulai sampai pemakaman itu melekat dengan tata yang ada di masyarakat. Nah, tentu pada kita yakini beberapa media yang tidak sama dari kita salah satu. Nah, ini tujuan kita akan melakukan yang itu benar saya, dan alhamdulillah atas nama tampil bersama kabar saya mengatakan jazakumullah khairan kepada tim Kifayah Muhammadiyah dan Isya. Kifayah itu sekarang juga saya. Tim Kifayah Muhammadiyah dan Isya BCN GKB yang telah menyempatkan waktu, menyediakan diri, tenaga untuk memberikan pembekalan selama setengah hari ini. Semoga Allah Ta'ala sebagai amal soleh dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikannya sebaik-baiknya. Sekali lagi itu dari kami, dan kami berharap jamaah sekalian bisa bareng-bareng nanti kita ikuti pelatihan ini, karena ini bukan hanya pelatihan teori yang sebetulnya prakteknya. Ini kita ikuti bersama. Semoga target kita sampai dulu bisa selesai lagi. Kalau nanti kurang setelah dulu, barangkali ya mohon kita bisa lanjutkan. Dan kita sukan apa? Tidak perlu sukan kalau ada yang akses, kita saling bertanya, kita saling sharing, berbagi pengetahuan dan sebagainya. Saya kira itu dari kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Muhammad Jubri selaku Ketua PJKB. Kemudian pada kesempatan juga saya sampaikan kepada Pak Kasmandi sebagai Ketua PJKB, Ketua IPAMA PKB, dan bapak-bapak tim IPAMA yang berkenan untuk memberikan pelatihan kepada kami di Musola Al-Jabar ini. Mungkin secara panjang lebar sudah disampaikan Pak Badrus, namun saya hanya ingin menyampaikan apa sih tujuan majelis syuro yang disebutkan tadi, dan kebetulan saya sebagai ketuanya. Jadi di Musola Al-Jabar ini organisasinya adalah yang paling tinggi adalah Dewan Syuro tadi Pak. Jadi ini juga merupakan perwujudan dari pimpinan Partai Muhammadiyah di APR. Di bawahnya ada takmir yang dipimpin oleh Pak Badrus Sulaiman. Kemudian di sampingnya adalah Yayasan Al-Jabar. Jadi kalau seperti di MFO itu adalah universitas, kalau di GKB adalah PCM ini Pak ya. Jadi di sini juga beri semacam owner dari fiksi musola ini adalah yayasan tadi gitu. Operasionalnya adalah sepenuhnya ditangani oleh takmir. Jadi
sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan takmir dan jemaah musola kita dan melakukan seleksi serta tentang perawatan jenazah dan agar berdoa. Kami mewakili untuk di mana, mohon maaf ini adalah di antaranya masuk dengan bersama saya menyampaikan secara teori bersama dengan Ustaz Jabri, ada Pak Munajo, ada Pak Nasir, dan kita ini adalah Habib sama Pak Arif Jadjali. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan perawatan jenazah dari teman-teman. Dan harapan kami mudah-mudahan setelah mengikuti sesi ini seperti yang saya katakan ketua kami bisa membentuk tim semacam di pamanannya tim untuk perawat jenazah di sekitar sini. Kemudian berbuat kebaikan, ihsan pada keluarga maupun kerabatnya, serta menuntut orang yang masih hidup untuk menegakkan ubudiyah penghambaan dari yang hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam di dalam sesi pagi ini harapannya ada 10 hal yang akan kita bahas. Tapi nanti kalau waktunya tidak natasi untuk praktek itu mungkin kita perlu waktu 1 atau sampai 2 jam ya. Nah sekarang sudah jam setengah 10 kita coba. Jadi ada 10 bahasan. Jadi apa yang harus dikerjakan terhadap orang yang sakit? Kalau ada keluarga kita yang sakit itu, kalau ada keluarga kita yang sakit, kita perlu menjenguk karena menjenguk orang sakit ini merupakan perbuatan yang ada adatnya. Nah ini jadi rela menerima pondok, kemudian syariatnya diperbolehkan berubah, tidak mengharapkan kematian, kemudian senantiasa roja ya, terhadap sedaya apabila sudah sakaratul maut. Kita tidak tahu karena semua ini adalah telah ditetapkan oleh Allah yang menciptakan. Pagi itu mau tak dulu ya, ini apa yang kita lakukan ya. Seseorang yang dalam keadaan meninggal itu kan bersabar dan ikhlas menerima takdir dan ketentuan Allah. Mengucapkan istirja innalillahi mengukur mimpi yang merata jika tertahu bagi kematiannya akan dibangkitkan pada kiamat dalam keadaan yang baik. Nah ini kemudian datang kita ke memandikan jenazah. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Bagus bahwa memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya dari sekian banyak ini kalau ada teman-teman yang meninggal, kemudian yang memandikan itu adalah orang yang diberi wasiat. Nah, biasanya yang diberi wasiat ini adalah keluarga dekat. Biasanya gitu. Sehingga lebih berhak keluarganya daripada keluarga yang jauh atau teman yang jauh. Kemudian aliran air, insya Allah di sini ada sinoman dan itu sudah cukup. Kemudian ada kipas pada jenazah, sabun mandi, kemudian sarana pembuangan air limbah. Ini contoh ini tempat memandikan jenazah. Ada aliran air di neraka sehingga pada saat air di sini diserapkan itu akan belajar menarik tidak sebaiknya rata. Kalaman itu di beberapa tempat jamaah ini dipangku, tapi dengan dipangku itu rasanya jadi makin ya memang ada sih tertentu, tetapi dari pengalaman kami menanganinya itu pada saat sebaiknya di meja yang rata itu. Kemudian ini petugasnya ini dilakukan pakai APD peralatan itu antara lain ada APD-nya
Jadi ada penskun atau belum, ada masker, ada apron. Saya kira bapak-bapak tidak asing ya, ibu tidak asing di kampung. Tadi di juga kamper atau kapur barus yang dihaluskan. Nah ini untuk memandikan ragil. Ada parfum, ada tabung plastik, kelembar, ada besar, ada kecil, payung, tabir untuk penutup supaya tidak bisa dilihat semua. Jadi ini kira-kira contohnya tadi. Ada sisir terutama untuk ibu-ibu yang rambutnya panjang. Nanti setelah dimandikan disisir, dikepang jadi 3 gitu ya. Mungkin ibu-ibu sudah pernah lihat peralatan jenazah. Karet gelang itu kadang-kadang bisa juga opsional untuk hitung. Ini sudah biasa beberapa ya. Atau juga untuk penskun itu logam biasanya. Kalau itu dipakai Allah itu luar biasa. Insya Allah di mana-mana tubuh dan udara. Kalau bapak menuju Gresik sebelum atau di dekat tanah pahlawan itu juga ada tanaman. Itu insya Allah ini sigen ini. Kemudian sekarang sabun sigen, sabun bidara itu sudah ada dijual. Jadi bisa gunakan. Ya, sabun. Kemudian sabun itu pakai jerawat. Yang lain adalah kapasnya ada di daerah kembangan, ada di kota kecil-kecil. Tujuannya untuk membersihkan bagian-bagian. Contoh aja, misalkan mulut ya, atau hidung atau telinga, itu yang kalau tidak bisa dibersihkan dengan tangan, itu bisa dibantu dengan kapasnya. Kemudian ini kandung jarit. Kanebo ini opsional, tidak harus, tapi ada pengalaman tentang itu yang enak pakai kanebo. Kanebo itu baru diberi. Ada juga opsional yang tidak tertulis di sini, misalkan tikar. Tikar itu sebenarnya syariatnya tidak ada, tetapi urus atau budaya kita pada saat dimakamkan terutama kalau tanpa tikar itu jadi apa ya, gambar gitu. Biasanya para penanya itu mana tikarnya, pengalaman kita pernah melakukan ada jenazah yang tidak ada tikar itu karena dia sudah pernah haji pakai ini pakai ekrom, tapi ternyata juga malah jadi fitnah. Ini kok pakai ekrom mubazir ini, maksud kita waktu itu untuk tikar, tapi jadinya jadi malah. Kemudian kain kafan. Nah, kain kafan itu kita pengalaman proses panjang karena ukuran kain itu bermacam-macam. Ada yang 90, ada yang 1 meter, ada yang 110, ada 120, ada yang 150. Ya. Itu semua kalau dipakai itu kurang lebar, Bapak sekalian. Maka yang baik itu sebenarnya kain kafan ada ukuran lebar. Jadi lebarnya itu 2,40 meter, panjangnya satu apa itu namanya? Satu piece gitu ya. Nah itu kira-kira panjangnya bisa 50 meter. Nah itu akan efektif sekali kita tanpa jahit. Jadi dipotong aja 5 meter dibagi 3. Perkiraan lebarnya 166 cm. Itu insya Allah cukup untuk ukuran bapak semua ini. Kecuali kalau yang besar, itu nanti berkurang. Sehingga numpuknya kain kafan itu tidak berselang-selang ini, tetapi langsung. Jadi seperti natar kertas yang rata untuk polijilid. Pengalaman dulu pernah karena lebarnya 90, akhirnya kita bagi 2. Kita jahit kuku dulu pernah inovasi itu sama Pak Jupri awal-awal itu. Sehingga jadi kuku ya kita ribet pada saat mau mengkafani itu masih jahit lagi. Nah sekarang ini paket ini salah satu tujuannya sudah kita siapkan sejak awal. Kemudian kain kafannya itu sudah berbentuk yang 3. Jadi baik itu Bapak itu isian kita 3,
ibu-ibu itu memang di Masjid Tarji itu 5 ya. Tapi 5 itu hitungannya adalah ada ini kerudung, ada baju basah, kemudian ada bawahan. Tapi oleh Tinggi Paman sudah istilahnya 1, tapi nanti yang lapisan pertama untuk jilbab, untuk kerudung. Dan itu sangat rapi, dan apalagi ibu-ibu itu di situ ada pampers ya. Jadi pampers itu nanti fungsinya untuk jenazah wanita atau jenazah laki-laki yang punya masalah, misalkan aja habis sakit ya, yang ada sesuatunya kan. Kemudian ada tali. Nah, tali ini sekarang luar biasa, pabrik sudah banyak ada yang hubungan, jadi tidak usah potong lagi. Tapi awal-awal dulu kayak kapan itu dipotong pinggirnya untuk jadi tali. Sekarang kita sudah pakai tali ini, tinggal ukur aja panjangnya berapa. Nah, makanya gunting ini selalu ada, baik pada saat memandikan maupun mengaparkan. Kemudian ini kapur barus. Kapur barus ini diserbuk ibu bapak sekalian. Juga ada lapisan-lapisan apa juga pewangi. Nah, ini contohnya aja, pewangi ini boleh pakai pewangi yang lebih baik ya. Kemudian bubuk kayu cendana, ini fungsinya juga untuk lapisan apaan, tapi opsional. Ini agak susah dicari, tapi tidak ada apa ya, kalau tidak ada ini juga berhasil. Kemudian kasa ini untuk kadang-kadang habis dari rumah sakit, ada bekas jarum dan sebagainya, nah, itu dibungkus atau ini ada plaster, jadi ditutup plaster dan kasa itu. Kemudian ada underpad. Underpad itu lembaran ya, yang di sana ada perkatnya. Jadi boleh pada saat misalkan ya, kita tidak tahu ada orang yang sakit itu ternyata karena tidak lama ya, kemudian tidak bisa bangun dan sebagainya, sehingga bagian tertentu itu mengelupas atau mericat ya, itu ya bahasanya ya. Nah itu ditutup aja dengan underpad ini. Jadi setelah menikah tutup. Atau bagian-bagian tertentu yang memang itu misalkan kecelakaan dan sebagainya yang itu ditutup dengan. Kemudian pampers, tadi sudah saya sampaikan, pampers ini meskipun jenazah laki-laki atau perempuan di tas itu isi pampers. Jadi jenazah perempuan itu sebagai cawat. Kalau jenazah laki-laki karena kondisi tertentu tadi yang kita sampaikan. Itu tadi alat-alatnya, ya, paketnya. Kemudian ini bagaimana caranya? Kaifiahnya. Hendaknya memilih tempat yang tertutup. Saya kira di Gresik ini rata-rata sudah Cimaman sudah punya tempat yang tertutup ya. Saya pernah ada keluarga di daerah bukan di Gresik itu memandikannya terbuka. Jadi meskipun mayat sudah meninggal jenazah itu juga punya rasa malu ya. Jadi auratnya terbuka bahkan dilihat oleh banyak orang. Jadi berapa apa itu ya, tabir itu dipegang oleh orang melingkari. Itu kan kasihan. Jadi kalau di sini sudah ada alat yang kemudian melepas semua pakaian dengan segera, tetapi melepasnya juga dengan etika tertentu ya. Jadi misalkan tadi pakai celana, ya, celananya dipotong, tapi pada saat memotong celana itu makanya ada jahit, ada handuk itu untuk menutup itu. Jadi biar kemaluannya tidak dilihat oleh yang memandikan. Penyiram air klorin, nah, tadi tujuannya untuk desinfektan ya, supaya steril, supaya ada kuman-kuman atau virus itu bisa mati. Nah, ini untuk kondisi tertentu. Tapi kalau jenazahnya itu matinya tidak, ya yakin diyakini tidak terkuman, ya mungkin ini tidak. Kemudian istinja, jadi membersihkan bagian kuku dan dubur dari jenazah itu. Nah, ini biasanya sebaiknya adalah
keluarganya ya, keluarganya. Makanya tadi pakai handphone atau pakai kaos tangan tipis itu tujuannya supaya kotornya tidak menyentuh langsung. Soalnya yang namanya orang meninggal itu ada yang bersih, tapi menurut saya ada juga yang kondisi tubuhnya itu kotor ya. Itu yang perlu dibersihkan. Dan ada juga belum kita itu ini diurut dan sebagainya, tapi alam ya. Ada juga yang tidak perlu diurut itu juga nggak keluar. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa praktekkan kalau peraganya orang itu bisa disuruh ada apa gitu ya. Jadi misalnya lebaran ini kemudian ada yang kayak gitu. Dan jangan diurut dengan lawan tersebut pakai tangannya sendiri. Lawan masih tangan semuanya keluar. Tapi beragam sih kasusnya selalu beda antara jenayah yang satu dengan jenayah yang lain. Kemudian mulailah dari bagian sebelah kanan dan anggota badan yang biasa dibasuh ketika wudhu. Jadi wajahnya. Jadi tadi dibersihkan, kemudian ini wajahnya, kemudian tangan ya, dari kanan dulu, kemudian dari kaki kiri. Ini kalau diperhatikan. Jadi kemudian untuk ini ada istinsah ya, untuk kumur air hidung ke mulut dan hidung itu kumur ya ada yang. Tapi insya Allah ada yang katakan juga. Jadi jenayah itu pada saat disiram itu air tidak akan masuk ke dalam, tidak akan masuk karena fungsi pencernaannya sudah nggak ada. Jadi tadi ada kapas-kapas kecil untuk membersihkan. Tapi ada juga alat yang efektif ya. Tapi untuk kapas yang itu Rasulullah mensyariatkan sekali cukup. Tetapi apabila belum bersih, dirasa belum bersih, bisa diulang 3 kali, 5 kali, 7 kali ganjil ya. Kemudian disunahkan untuk menyertainya dengan daun bidara atau bisa diganti dengan sabun atau sampo. Pada saat kita membandikan jenayah itu tidak bisa dibedakan antara sabun atau sampo ya. Ya sudah pokoknya itu ada cairan pembersih kita pakai aja. Kemudian melepaskan ikatan rambut, terutama untuk ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu itu kan sering rambutnya panjang, sehingga itu perlu dilepas ikatannya. Siraman terakhir, jangan lupa itu pakai air kaldu bagus. Tadi ada 2 ember, salah satunya adalah air yang dicampur air bagus untuk menyiram terakhir. Kemudian menyisir rambut dan dikepang jadi 3. Nah, mungkin ibu-ibu pernah alami seperti ini ya. Kemudian bagi yang telah menikah ini disunahkan untuk melakukan mandi. Jadi intinya sebenarnya kita membandingkan jenayah itu nggak perlu takut, ya. Sama dengan kita melaksanakan mandi janabah. Ya. Ulama bilang itu intinya kalau misalkan kita langsung nyebur aja ke air yang suci, misalkan ke sungai atau ke danau yang di situ cukup airnya, itu insya Allah sudah besar. Sama dengan memandikan jenayah juga kadang-kadang ragu ini sudah berapa kali tadi. Itu tidak apa-apa. Jadi kita tawakal aja pada Allah bahwa kita melakukan ya kita sudah berupaya maksimal. Misalnya kadang-kadang ada jenayah yang sudah dimandikan dan bahwa para syuhada ya ini tidak perlu dimandikan. Kemudian apabila janin yang lahir bila mencapai usia 4 bulan dalam kandungan, maka jenayahnya itu dimandikan, dikafankan sebagaimana orang yang sudah lahir. Tetapi kalau belum, maka itu dianggap belum berupa janin atau berupa atau dimandikan, tidak usah dimandikan karena alam ya itu belum ada ruh yang ditiupkan padanya. Ruh itu ditiupkan pada usia 4 bulan ya. Ya. Kita lakukan kondisi khusus apabila ini ekstrim ya,
tidak ada air jangan aja, kemudian tidak dikhawatirkan rusak dan langsung pakai air. Kan kadang-kadang ya ada orang meninggal di tempat jauh atau meninggal di satu rumah, dia sendirian, tidak ada ahli keluarganya, sehingga beberapa hari baru ditemukan sudah membusuk. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Ya sudah ditayamumkan. Atau jenazah COVID-19 kemarin itu ada info juga. Jadi dalam kondisi tertentu tidak dimandikan, tapi langsung ditayamumkan. Nah, ini sudah dikapankan ditayamumkan. Atau dalam kondisi tertentu juga apabila jenazah perempuan tidak punya suami dan di sekitarnya tidak ada orang perempuan lain. Ekstrim ini memang, tapi barangkali bisa kejadian atau sebaliknya. Nah, maka ini pun tidak wajib dimandikan, tapi cukup ditayamumkan. Itu kira-kira bahasan mengenai memandikan dan sebagai gantinya mentayamumkan, sama seperti kalau mau sholat kondisinya ada air dan sebagainya, sakit dan sebagainya, maka kita diberikan tayamum. Jadi perlakuan orang hidup dan orang mati itu sama. Suatu saat ada sahabat yang meninggal, sedang saat itu tidak ada kain kafan yang mencukupi, ukurannya kurang. Apabila ditutupkan di bagian atas, maka kakinya kelihatan. Apabila ditutupkan bagian bawah, maka kepalanya kelihatan. Terus Rasulullah berfatwa, kalau gitu tutupnya bagian atas, bagian bawahnya tutup dengan rumput ya, rumputan. Mungkin bapak pernah atau ibu pernah mendengar hadis ini. Nah, sehingga kapan itu wajibnya sama. Tapi boleh juga enggak. Maka di tim ini enggak. Kemudian wajib kapan adalah untuk kemudian dia akan kapan diambil dari harta mayat meskipun sampai habis. Syariatnya begitu. Kalau nanti terbentuk tim, kemudian mungkin lebih baik kalau kita benchmark PKB ya. Mungkin nanti Bapak punya inovasi sendiri lebih baik lagi monggo ya. Tapi intinya sebenarnya kain kafan itu diambilkan dari kata mayat. Ini kalau itu yang bagian luar itu dari kain daman. Mungkin ibu bapak pernah lihat, pernah dengar namanya kain hibara. Dari kain hibara itu adalah kain yang bergaris-garis seperti orang Inggris. Tetapi di tim ini tidak kita siapkan itu, kainnya semua kain putih aja. Ya, jadi tidak. Sebaiknya yang polos ya. Tidak tahu sekarang ini kadang-kadang ada yang cuman kalau kainnya batik, alam, saya nggak bisa menjawab. Mensolatkan jenazah ini hukumnya juga wajib atau fardu kifayah tadi ya. Jadi tidak harus dilakukan secara berjamaah. Kemudian jika makmumnya yang satu, kalau laki-laki maka tidak seperti sholat sunnah atau sholat wajib yang lain pada saat jamaah orang ya. Maka makmumnya di belakang. Makmumnya di belakang. Kemudian mana yang lebih alim kalau misalkan terjadi jenazah yaitu yang banyak tinggal bersamaan, misalkan kecelakaan ya, ada perempuan, laki-laki, anak-anak, itu kebalikan dari saat kita sholat ya. Pada sholat ini sopnya itu kan paling belakang. Tapi pada saat kita mensolati jenazah begini ya, maka yang paling dekat misalkan ada laki-laki dewasa, ada anak-anak, ada laki-laki perempuan, anak-anak, ada perempuan dewasa. Maka yang paling dekat imam adalah yang laki-laki dewasa. Kemudian posisi imam itu pada saat jenazahnya itu laki-laki gimana Pak Jon? Kemudian takbir 4 kali, takbir pertama Fatihah, baca doa sholawat, berdoa untuk si jenazah, salam gitu ya. Tapi walau itu kalau yang di
4 kali takbir tanpa apa namanya itu, nggak ada rukuk, nggak ada sujud ya. Nah, kemudian ini jadi niat tadi berdiri mengucapkan takbir ya. Disadarkan dengan kedua tangan kita takbir hanya pada takbir pertama. Walam. Jadi ada juga yang setiap rakaat, setiap takbir. Tapi ada juga yang pada takbir pertama aja Allahu Akbar. Dan setelah takbir yang berbaca Fatihah, Bismillah, Fatihah, kemudian takbir kedua Allahu Akbar, kemudian baca sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Karena kaitannya yang betul hanya dibuat adalah ada tanah yang kuat sehingga tidak sampai terjebak sesatnya. Aman dari gangguan binatang buas dan longsor atau terjadi sebagai aliran air. Yang betul itu bisa berupa lahan, ya. Biasanya kita sebut yang lahan, yaitu lubang di sisi dinding tanah arah kiblat yang cukup terbuka sebenarnya. Sama seperti yang di Indonesia itu. Nah, ini, jadi ada cemukan di sudut apa itu? Kalau kita berarti di sisi barat, ya, bawah. Kemudian sebenarnya sebelum diuruk dengan tanah ditutup dengan kayu biasanya papan ya. Tetapi ada juga model sak. Jadi yang dilubangi di bagian bawah gitu. Kalau di Indonesia banyak yang lahat. Ya. Terus, nah ini ketinggiannya walam ya. Jadi ada yang 1,5 ya, 1 meter. Nah, yang penting bahwa secara apa ya, itu jelas nanti jenayah itu tidak kalau misalkan jadi ini kemudian jenayah dimasukkan dalam oleh sisi kanan kubur. Kalau normal, kalau keadaan memungkinkan seperti ini, tapi ada juga makam yang di kita Gerak Lampung itu sudah penuh yang bagian tengah, yang ada tinggal yang mepet tembok atau pagar yang ada di bagian selatan. Nggak mungkin itu masukkan dari arah kaki, nggak mungkin. Sehingga ya dari arah manapun lah. Jadi ada kayu cendana seperti itu kata juga. Ya, jadi bisa kalau dan kayu cendana. Boleh juga ditambah minyak wangi boleh. Terus baru lapis kedua. Lapis kedua. Ya. Ini lapis kedua disiapkan. Sama persis sebenarnya. Jadi ditumpahkan seperti kita mau jilid buku, ya. Jadi tidak usah overlap ya, tapi langsung ditumpahkan. Pak, kita koreksi ya. Ini sebelum kita jelas ini harus pakai talinya dulu. Ya, talinya dulu lah. Ya, sampai depan Iya. tadi. Ada susah. Ya, Talinya dulu ya. ya. Jadi kita pertegas lagi. Setiap gelaran kain ini harus pakai kita tadi bagus sampai yang ketiga 1, 2, 3 pakai cover bagus. Jika ada kain cendana bisa dipakai kain cendana dan bisa dipakai terakhir itu bisa dipakai dikasih minyak wangi secukupnya saja. Nah, setelah nanti kalau sudah proses memandikan di kapan baru dikasih minyak wangi pun tidak apa-apa, atau kesukaannya si almarhum masih pakai sabun apa itu bisa. Boleh. Minyak tali tidak perlu potong dari kain ini sudah dari dijual. Itu Bu ya barangkali seperti kesukaannya seorang suami ketika masih pakai wangi apa. Kalau pakai suka ada rasuat, saya sudah ada rasuat tidak apa-apa. Jadi tidak ada batasan. Dan yang ketiga, siapkan sebelum memandikan atau paralel. Biasanya kerjasama. Pada saat waktu yang besar itu, ibu-ibu misalnya yang meninggal bapak-bapak yang menyiapkan kain kapannya itu ibu-ibu biasanya begitu.
Sehingga pada saat setelah mandikan bisa langsung mohon maaf sebelumnya. Jadi ini tadi tak lihat kan ada koreksi dari taklim. Nah, itu apa tidak sebaiknya kembali ke terlebih dahulu karena nanti dalam proses pengkafannya jenazah ini kita tahu jadi tidak sekedar memasang tali lagi. Nanti kasih belakangnya juga bisa. Nanti belakangnya juga bisa. Belakangan. Ini kan di tepuk-tepuk mata. Ya, nggak apa-apa. Ini saya mohon maaf karena kita talinya belum dipotong ya. Oh, belum dipotong. Tali belum dipotong. Ya. Terus yang kedua, Pak. Tadi kan diperbolehkan mengasih wangi-wangian yang disukai oleh si mayit. Ya, sedangkan si mayit ini suka wangi-wangian yang sekarang beredar seperti buah hijau yang menggunakan alkohol ini. Ya, diperbolehkan nggak? Ya, tadi sudah kita jawab, ada pertanyaan dari Bapak. Biasanya dihindari. Oh, dihindari. Dihindari ya, jangan pakai alkohol. Karena ini yang disukai, yang disukai Bapak. Makanya yang paling sering itu yang pesan. Dua, nanti untuk kaki dengan kepala. Dengan kepala. Dan yang panjang 3, namanya dada, pinggul ya. Selebar kain ya. Yang panjang. 150-an lah. Untuk tubuh ini. Untuk tali kemali itu tidak ada batasannya. Seyogianya sampai batasi atau pakai 5 boleh, pakai 4 boleh, pakai 7 boleh. Tapi kalau kebanyakan ya selalu lah. Seperti itu. Jadi yang cukup itu 1, 2, 3 sampai 5 itu cukup. Talinya itu lapisan keberapa? Di bawah. Di bawah. Di bawah. Di bawah, Pak. Di bawah. Lapisan pertama itu. Lapisan pertama. Oh, gitu. Tikar, atas tikar. Di atas tikar, Pak. Di atas tikar. Ya, makanya harapan saya kan tertata mulai dari awal gitu. Iya. Jadi masalah ini diangkat dulu. Diangkat dulu aja ya. Itu kan. Masanya diangkat dulu aja ini Pak. Terus dibahas. Kapannya dulu. Jadi setelah ini kapannya di mana? Kemudian untuk melakukan perkapanan di ruangan pemandian. Ya, itu kita sudah lakukan seperti itu. Tetapi opsional sebenarnya normatifnya ya yang ini aja. Kalau bikin di kamar itu yang lebih disukai. Kapan ini Tempat mandi kamar. Oh, gitu. Praktisnya di situ karena tidak keluar masuk rumah. Masuk ya. Goyang-goyang belakang. Seperti ini Pak ya. Nah, setelah itu kita semua karena di tengah-tengah. Dan ini kita gulung, Pak. Nah, Ya, semua ada satu. Ini bersama-sama, Pak. Kiri kanan bersama-sama. jadi kayak kapal di gunung sama ini Pak. Nanti kita gulung ya. Tadi dua. Nah, seperti ini. Nah, Kalau udah ini Pak ya, ini cerita saja. Dan setelah ini kita mengkapal di taruhlah kita bilang posisi sudah dimandikan semua, tapi nanti ya. Cara mengkapal nanti ketika kita memandikan sudah tahu, kapal tadi koyak menunggu mau lah seperti itu ya. Kalau ini nanti karena lebar dan banyak berapa itu lebar juga panjang 245 sampai. Ada yang mau jadi sekarang. Nah, tadi kan posisi kapal itu kan kalau kata ini Pak ya, ini si mayat sudah dalam siap isi dimandikan, selesai cuci sudah cuci semua. Nah, seperti itu jadi kan baik dan rapi. Sekarang kita mau kapal ini. Nah, sambil ke kanan, ke kiri sama saja, lihat kondisinya. Nah, seperti ini. ini yang kita gelar. Nah, sudah mepet. Nah, ini kita tarik lagi sini ke kiri dan ke kanan. Nah, dari itu si mayat kita lentangkan kembali semula. Nah, setelah ini
baru kita kasih kapas seperti itu. Yang kita kapasi, kalau pakai cover, kompres ya, cover itu bisa kita lakukan. Tapi gini Pak ya, untuk manusia ini harus untuk memperlakukan ini terbuka. Untuk memperlakukan ini kita harus lebih hati-hati, nggak boleh kesusuran. Ini kan dalam keadaan masih belum kita kafani kan. Ini anggaplah di ruangan pemandian. Nah, sifat gini Pak, kita tutup. Ini dari teman-teman kita ada yang ngangkat satu, ada yang mengirimkan, ya seperti itu lah sekolahnya. Seperti itu. Kita tarik lah. Ini kan kata begini Pak. Sebenarnya kan begini ya. Jadi nanti ini sambung ke samping, ini sambung ke samping, baru ini reteknya ini. Jadi seperti orang memasang biasanya seperti itu. Semua posisi dikasih kapas dari kemarin keleng ini semua seperti itu. Dan cara penanganannya, ketika memandikan, kita harus baik dulu seperti itu. Kita tunggu 10 menit atau 5 menit baru kita mandikan. Iya. Cairkan Pak. Jadi 1 banding 10. 1 banding 10. untuk diinfektan. Kita enak gitu. Di mana ada. Supermarket atau apa. Kita pakai ini, dan ini tidak masuk hitungan berat, tidak di dalam sekali. Jadi pakai ini, ya seperti itu. Solusinya di mana? Kita miringkan kalau pakai kita angkat, nggak berani bu, artinya kasihan sekali gitu. Ketika beliau masih merasakan sakit seperti itu. Dan ketika kita memandikan polanya seperti ketika masih hidup, jadi kita harus melakukan sewajar-wajarnya jika kita sama-sama waktu. Mungkin dari situ saya harus lubang hijau dan lubang telinga, mata, terus jari jemari kaki, jari jemari ketika sedang itu di antara kapas. Suka-suka saja, kalau kapasnya banyak, dikasih banyak tidak apa-apa. Ditaruh di antaranya apa? Ya, setelah ini dikasih ini nggak apa-apa. Terus tutup lagi kapas tidak apa-apa. Oh gitu. Tidak ada ketentuan untuk harus begini dan tidak. Jadi suka-suka kita. Adegan pertama dikasih kapas. Seperti ini ya, dikasih kapas dulu, dekat, baru dikasih kapas lagi, tidak masalah Pak. Ya. Terus muka. Iya, juga ada kasih kapas, kita tata yang bagus. Kenapa harus tata yang bagus? Ketika nanti ada di antara keluarga kita mau melihat, setelah proses dikafani sudah bagus dikafani, kalau kita mau membuka kepalanya saja, ingin keluarga kita yang ingin tahu, nanti prosesnya gampang. Dan nanti bukanya harus diurut. Penutupnya juga nanti sesuai dengan perilaku kita mengkafani dari kanan dulu, kiri, kanan kiri seperti itu. Sekarang ini Pak ya, gerakan Anggapnya sudah tertutup dengan kapas. Dan yang saya belum mengerti ini Pak, ngasih kapas yang ditata dengan rapi itu model kayak apa gitu? Dan
praktek ini yang saya perlu kapasitas dipasang sekalian Pak. terus lain kita belum tahu. Biar tahu kapasitas dipasang sekalian. Saya sayang sekali Pak Badrus. Iya. Biar paham semua Pak. Memang kadang-kadang Pak kalau kita pahami dipanggil keluarga yang mungkin baru bapak yang menikah. Ketiak dikasih Pak ya. Iya. Kepala bukan. Tentang juga. Itu maksudnya apa ya? Oh ditutup. Jadi kalau ada yang mau melihat Tidak ada. Oh gitu. Tidak ada. Bagaimana? Ya, kita ada. Aji Pak. Kakinya belum diisi kapas tapi kakinya dikasih. Enggak cuma untuk anak dan Pak menjawab pertanyaannya. Ini barangkali ada keluarga kita mau melihat wajahnya kadang-kadang sampai difoto atau apa. Monggo kita layani cara membukanya sesuai lipatannya Pak Aju. Hadiri ya kita. Hadiri juga. Seperti ini. Jangan saja. Nanti wajahnya bisa kita lihat. Ini dikembalikan. Kira-kira sampai di sini sudah paham Bu? Masalah ini yang saya tahu itu bisa mana dari Ini kalau ada bagian dimasukkan. Siapa ahli yang kepala dulu sama Bapak diperhatikan langsung calon pengelola Ya. Jadi nanti semua talinya itu simpulnya belah kiri. ya. Yang tadi sudah disampaikan itu. Nah, tali mati atau tali langsung? Tali langsung. di sini jangan. Tali-talinya. Terakhir tikar Pak. Tikar ya. Dua aja ya, Pak. Dua. Karena ini kan Ini sudah siap beranda ya. Nah, ini ditali tidak apa-apa, Pak. Tali lagi. Pakai tali juga. Nggak apa-apa. Iya.
Boleh diambil. Oh, berarti nggak ada ikatan Pak. Pakai lagi rumah buat itu nggak apa-apa. Dikembalikan apa itu ditanam di makam juga nggak apa-apa. Terus kalau ada bagian itu yang ini tali yang paling atasnya dibuka atau Sudah ada, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada syariat pengambilan itu. Tidak ada syariatnya. Artinya Rasulullah itu tidak pernah menyuruh nanti. Ya. Tapi walau ya, kalau zaman dulu orang pergi haji naik kapal, biasanya kan meninggal. Nah kalau di kali itu bapak bisa bayangkan, kalau talinya dilepas, kan langsung lepas. Ini analogi yang Ini kata yang sudah biasa kita lakukan pada saat pemakaman. Karena kita kan belum tahu dia yang menurut ajaran Rasulullah yang sebenarnya kayak apa. Jadi yang selama ini saya lakukan setelah kita memasukkan semayat liang lahat, pasti saya disuruh membuka tali yang paling di atas dan seluruh tali yang ada itu disambungkan dan memberikan nasi anak-anak ditempelkan di pintunya atau dibuka ditempelkan ke tanah. Jadi itu yang biasanya kita lakukan seperti itu. Nah, kalau untuk yang sekarang kita pelajari bagaimana prosesnya nanti masuk dari tali yang lain juga itu diharuskan membuka tali pocong ini apa enggak? Kalau tali pocong itu rasanya tidak cuma kadang-kadang gini, pada saat dimakamkan kita itu menghadapi banyak komando yang luar biasa. Ini harus dilepas. Saya kira gitu Pak. Jadi nggak masalah. Kalau masalah sudah ditangani oleh Jabar, ya pasti akan ikuti kita nantinya. Ikuti timnya gitu. kata yang kelihatan. Jadi dalam paket kita sudah komplit Pak. Dalam tas itu alat berdiri, terus alat bantu dan kain kapan. Nah ini Pak Muhammad sudah meragakan bagaimana memasang APD kita lakukan pakai sarung tangan dulu Pak. setelah menskun adalah apron Pak. Jadi alat pelindung badan seperti ini disposable ya, nantinya setelah selesai kita buat. Nah ini murah kok ini bisa dipakai lagi atau dibuang. Nah setelah memasang apron, selanjutnya adalah masker. Perlengkapan pelindung diri Iya, APD. Ini standar kami. Ini standar kami Pak. oh karena masa pandemi. Nah kalau pandemi ada lain lagi Pak, lebih dari ini. Level 3 Pak, level 1 ada lagi. Kita belum pernah yang COVID. belum pernah kita. Tapi kita kemarin sudah training Pak, Sudah training Pak. Rumah sakit seperti ini. training ke rumah sakit kemarin. Iya. Selanjutnya adalah ini kan Google Pak. Enggak apa Google. Helm aja, helm. Kalau Google-nya kita Google kacamata pelindung. Kacamata. Enggak ada makanya di bawah itu. Enggak ada Pak. Google Pak. Visil Visil. Kadang-kadang kita pakai jas hujan. Jas hujan itu kalau kita melihat kondisi si mayat Pak, seperti penyakit penularan apa kita harus pakai seperti ini. Jas hujan sebagai APD. Ini kalau tidak salah ini level 2. Nah, ini level 2. Kalau level 3 itu seperti ya Bapak COVID itu full. Nah, pakai kata
Sepatunya mana? Sepatu perlu dipakai mudah ini Pak. Pakai. Nanti lah Pak Ibu ngepel. Katanya Pak Ibu nggak usah, daripada ngepel Pak. Sepatunya sepatu. Hanya Pak Ibu ya, Pak ngepel. Nggak usah lah. Lah yuk kan dari Paru-paru atau apa itu kategori bukan seperti itu. Ibu tuh pengen. Sudah pakai adalah APD yang berlaku level 2. Ketika jas hujan itu kita pakai, nanti kita lapis ini juga lagi. Jadi jas hujan. Ya pakai Pak. Ini kalau kita polisi ya, dilempar itu langsung aja. Nggak apa-apa Pak, kerja di situ nggak usah. Nggak usah. Baru. Iya. Baru Pak, ini baru ya. Baru kok. Baru. Balik, mau dipakai. balik. Sama saja. Sama saja. Kiri sampai bawah. Oke. Sebelum kita memandikan, ini juga buat alat-alat untuk memandikan. Kita siapkan kresek Pak. Untuk pakaian yang tidak terpakai atau kita bilang kotor. Tadi putih, hitam, putih sama merah. Tiga aja Pak, siapkan 3 aja. Ini taruhlah kresek ya untuk pakaian yang kita bilang yang terpakai di Cimayim itu kita bilang pakaian kotor. Kalau nanti ada kata keluar rekomendasi ini dipakai lagi, kita usahakan dengan sempurna. Apa yang dikatakan Pak Sudu tadi bahwa itu sulit ya kita potong. Di bawah ini kita potong Pak seperti ini. Nyambil kan motornya, nah kita ngambil, ini juga ngambil seperti itu. Nanti tinggal melepas ini seperti itu. Ya, terus ya seperti itu. Nah, terus sebelum kita memasukkan ini ya tetap tertutup Pak. Ya bisa baik itu nanti jenazah perempuan. Malah jenazah perempuan itu sampai sini. Nah, itu sudah parah. Sampai ke sini kalau di nanti bahasanya tetap ini ditutup. Ini bisa anduk, bisa jahit. Seperti ini. Kalau bapak-bapak sudah cukup. Nah, kalau saya saja Banyak muting nggak ngerti. Dilihat ini kan tutupi. Habis itu nggak apa-apa, ngobrol itu.
Yang kepengen Saya sampel saja biar tahu prakteknya. Disimpan aja itu nanti. Sebelum kita memandikan mayat yang sesuai dengan yang dipaparkan dari kanan dulu kiri dulu, sebelumnya kita kondisikan si mayat, artinya kita keluarkan kotorannya seperti itu. Kotoran itu tidak apa-apa, ini kita sudah sini 1, 2, ada yang gosok ini. Nah, biasanya seperti ini, kalau tim Bapak itu bisa juga dari tim Bapak, bisa juga dari pihak keluarga, baik anak, kalau laki-laki ya bapaknya, kalau perempuan mungkin ya anak perempuan, kalau jenazahnya perempuan seperti itu. Nah, biasanya kalau yang mau anaknya, kita coba untuk memberanikan diri membersihkan kotoran-kotoran yang berhubungan. Kita kondisikan artinya itu kan terjadi, kita siram terus paginya ini kita gosok-gosok seperti itu, pakai sarung bisa, air masih air tidak apa-apa dikasih. Ini kalau ada selang itu lebih enak dimasukkan selang air itu lebih enak. Jadi kondisikan langsung terus. Jadi tekanan keras ya, artinya yang standar tidak boleh pakai pasar, pakai lampiran taman lah. Yang standar aja. Seperti itu. Karena kalau atas ini orang apa ini? Atas ini. Atas bisa. Di sini. Ya, tidak ada ketentuan harus dari atas. Kita melihat kondisinya si mayat. Bisa dari atas, bisa juga dari sini. Lihat kondisi kemudian kita dengan orang tua kita berjalan cepat bersih, apalagi bisa seperti ini bisa bersih. Terus kita berikan, atau sebelum kita memandikan tadi, badan ini kita lepaskan dulu, Pak. Kalau ada yang kaku, ya kita butuh luka untuk membersihkan ini tadi. Kita berikan. Nah, jadi ini ditarik. Ya saya itu kalau saya ini dipegang, ini diangkat jempol seperti itu. Nanti kan agak lepas. Kalau begini, ini nanti ngatur ini Pak. Kita ini mau, ini kita sini mau. Jadi ini nanti untuk membersihkan akhirnya ini lebih luas. Seperti itu. Jadi Mekah ini dia. Jadi Mekah ini itu berapa lagi? Ini bisa berapa? Karena ketika main itu sampai ada yang 2 jam, ada yang sudah oh, akan yang mereka seperti 4 jam ada sudah kaku seperti ini. Nah, ini juga kita pegang sini, terus kita tidak boleh dipaksa Pak. Kalau sudah ini ya sudah kita hentikan dulu, ganti yang kanan atau yang kiri ini kita hentikan dulu. Nanti kita sambung lagi ini nanti bisa lepas ini. Ada yang bilang pakai air hangat itu. Bisa lah. Saya belum lagi ada. Kalau kondisi mayat Pak, itu sebetulnya tidak pakai apa air saja sudah cukup di bawah. Kalau ketika awal-awal kita dulu waktu di bawah itu pakai apa itu minyak goreng sama tanah. Nah itu agaknya gitu, tawesi itu. Akhirnya kita berupaya kita pakai gangguan-gangguan. Kita berjalan sudah gini aja lah, tidak apa-apa Pak. Dan kita enggak. Nah seperti itu.
nanti pada akhirnya juga akan bersama sendiri. Nah, kalau sudah lepas ini posisinya untuk menekan yang ketika nah, seperti ini ya, ini kan sudah lepas. Nah, nanti kalau untuk ini ditekan untuk mengeluarkan tangannya sendiri dengan tangannya sendiri, maka kita tinggal begitu lagi. Seperti dengan tangan semayet, Iya, tangannya supaya tangan semayet, dengan tangan kita sendiri di depan luar. Cuma ditekan aja dan turun. nanti kalau sudah lepas, kan lepas ya, kedua ya, ini kita tekan gini aja. Kita arahkan untuk menekan. Ya mohon maaf kadang-kadang si mayat itu tidak mengeluarkan kotoran, mereka mengeluarkan angin. Ketika terjadi ya alam mungkin bisa namanya tertutup terkadang itu ya dus sudah ya namanya bau ya bau itu tapi saya tidak membayangkan kesana kemari seperti ini sudah bagus kondisi ini sudah bagus hidung-hidungnya ini kita bersihkan karena kondisikan baik seperti ini kita bersihkan baik itu kita mulai kira-kira dari sini bisa ditanyakan kalau ada yang Seandainya gini, ini yang biasa saya lakukan karena pada saat proses pemandian si mayit, yang saya lakukan itu tidak posisi di atas meja seperti ini. Biasanya ketika kita keluar kita mampu, terus pada saat saya mengeluarkan sisa kotoran ini yang saya akan sedikit sehingga itu di perutnya ini baru saya kasih turun ini dari keluar. Nanti setelah kotoran terakhir hitam biasanya itu baru sudah dinyatakan bersih. Kita terbaru seperti ini. kita juga akan seperti nanti ya. Itu yang tadi tangannya sudah lepas itu kita arahkan di antara teman-teman kita ada 3 orang yang merawat untuk menekan kaki perutnya keluar. Tanda-tanda sudah bersih ketika terjadi proses pengeluaran kotoran sampai tidak keluar Pak. Tidak harus ada tanda-tanda hitam enggak. Jadi kita proses pembersihan sampai betul-betul bersih dengan disepakati oleh jadi gimana habis nanti kan contoh tidak harus seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita akan tidur aja ada keluar air liur atau apa itu dari mulut itu kan dari sini justru malah dari sini. Ketika terjadi kita takut di titik tadi itu upaya kita supaya bisa keluar. Walaupun nanti perut ini dalam keadaan posisi kosong tapi di sini tidak keluar. Ketika terjadi proses sakaratul maut ada yang namanya sesuatu yang ada di dalam diri mayat ini masih ada kotoran ketika terjadi sakaratul maut seperti itu maka kita keluarkan bahkan untuk dimiringkan saja itu kan ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Apa yang telah terjadi tetap kita pemulasaran akhirnya yang terjadi. Naikkan dua berasal di laut masyarakat. Apa yang tidak mampu sangat kebutuhan kepada kami. Apa yang disampaikan Pak Syukur tadi adalah yang nah itulah yang namanya kondisi saat dalam kita berjiwa karena saya juga orang yang sudah mati menurut saya apa coba ya seperti itu kita kondisikan dari anggota 2
kita uji itu Pak, dari anggota uji. Anggota uji, tangan, pakai siku, muka, dan yang saya gunakan dua. Jadi semuanya adalah penyebab kanan. Oh ya, Ini nah, sama alatnya ini dari sini ini tentunya sini ya, saya taruh lagi mayat jauh keadaan dekat. Kita bersihkan Pak tangannya di dua-duanya dengan air. Begitu. Habis itu dengan anggota ulang kali ini kita siram sampai ke situ atau bahkan sampai ke tidak apa. Kita siramkan juga dulu. Ya kan? berapa kali? Sama 3 kali. 3 kali. 3 kali Pak ya. Setelah itu kan habis ini ya baca dulu. Ya, tapi baca kan tangan ya. Tapi itu kan tangan, itu muka, baru bersama dulu. Kepala, telinga, kaki. Urutannya seperti itu. Nah, nanti inilah bahasa Indonesia. Untuk menyerahkan sudah cukup ya kira-kira urutannya seperti kita beruji. Tapi perlakuan dari kamu. Nah, Ini boleh 2 orang atau 1 orang? Satu lagi sampai ini bisa jawab. ya bisa. Untuk wudhu tadi cuma 1 orang yang keluarga. Ya, kita di Bapak itu ada komando. Ada komando yang kebiasaan itu yang kanan. Nah, itu kain banget, ini bergil seperti itu. Itu kain bergil. Kalau pakai selang, seperti usahakan awal untuk memandikan itu dari sebelah kanan. Nah, ini. Mulai dari ini. Gosok-gosok, jika berkutik-kutik itu waktu menyiram air. Jangan sampai ketika kita menuangkan air itu masuk ke hidung, seperti itu, bahkan ke mulut. Ketika nanti terjadi di kapal ini, seperti itu. Kita pakai ini Pak. Untuk cara memajukan dari kanan kita gayung air. Ini bisa 3 kali, bisa 5 kali. Seandainya 3 kali masih kurang, lakukanlah 5 kali. Pada akhirnya dengan tahapan ganjil bisa 7, bisa 9, tidak apa-apa. Seperti itu. Insya Allah batasan sampai 5, insya Allah sudah memenuhi. Dari air, tanah, dan ini juga itu Pak. Di kuping-kuping juga dibersihkan. Kelek-kelek juga bersihkan. Sampai selesai. Sangat berkati. Jadi proses untuk memperbaiki dari kanan ini dari kiri ya, kiri 2, 3. Biasanya kan itu kan nggak nuntut. Ya, Saya dari habis. Kamu itu berapa? Itu berapa? 1 sampai sana. Oh, ini kan 1. Nambah ini dah. Itu punya 1. Nah, ini boleh 4 tapi karena setiap itu 4 orang ya. ya. Makanya kalau ada seorang itu lebih baik enak seorang Pak. Langsung. Ayo. Gaya bisa. Dengan senang. Dengan terus. Ya. Ngalir terus. Ya.
dari jalan. Ini dibersihkan semua, ya. Dibersihkan semua sela-sela ini dibersihkan. Digosok-gosok pakai tugas label, pakai tugas label. Kalau memang kondisi apa ini tidak ada perluan penyakit apa saya sarankan langsung tidak. Habis kita sampai kita pilihkan ini. Ini biasanya di sini ada teman-teman kita tetap itu siang lagi ini juga mungkin 3 kali mengenai. Barangkali asal ini juga 3 kali. Ya. Terus dari sini juga nanti 3 kali. Dan mohon baik diperlakukan secara halus, jangan kasar-kasar. Ya, ini sudah kita pakai sabun. Sabun ya. Kita pakai sabun. Air soap. Pakai sabun. Kita pakai sabun. Kita siram lagi seperti karena 3 atau 5 atau 5. Kadang-kadang bersih sudah. Terakhir kita siram air kapur baru. Nah itu yang terakhir kita siramkan. Sudah kita siramkan itu semua. Kita irimkan kanan kiri. Misalkan kena air kapur baru. Ini sudah selesai. Kita kasih aduk. Kita taruh aduk. Aduk mulai dari sini Pak, usahakan dari sini sampai dari kaki. Makanya disiapkan aduk. Ini cuma 3. Dari aduk ini, dengan aduk Pak, jangan kasar. Dengan aduk tidak juga kemagian. Kalau mijeti gitu Pak. Nah, tidak ada kapal kayak ketika kita punya anak bayi penuh dengan kasih sayang, orang itu boleh seperti itu ya. Nah, seperti itu kita kapal ya itu kita keringkan. Proses ini sudah selesai ya, sudah kapan? Kita kembalikan di antara salah satu anggota agar itu menutupi Mana-mana. Jangan sampai waktu ini diganti anduk. Ini kira-kira sudah ya. 4 kali 4. Berapa Bu? Umumnya biasanya bersih dulu, semua setelah bersih baru diwuduin. Ini kan diwuduin dulu baru bersih. Oh, itu. Di kita itu mau dikapani terus diwudui itu ya ya. Proses dari awalnya kan Saya kasih kapas lagi itu yang kelasan. tapi kalau tadi kita kasih kapal Di sela-sela, lipatan-lipatan. ini kita kasih nanti kalau pada bapak kalau kita sudah kemungkinan habis sudah terjadi aku saya baru solusi kita bawa berdiri ini siapa yang kita kasih kapal mata itu hijau telinga kita kasih kapal semua dan cuma kaki kita kasih kapal jadi kita lakukan tangan kira-kira kita teruskan gimana Pak?
Monggo kalau materinya sudah cukup ya kita akhiri. Tapi barangkali kalau ada lanjutan mungkin setelah salat kita break salat dulu aja. Oke, soal dulu aja. Oke. Kalau sudah dulu, Setelah materi sudah cukup Pak? sebetulnya masih ada Pak. Oke. Kita kan kapalnya kan di atas. Iya. Nah, monggo. Salat aja kita sebentar ya. Nanti salat kita waktu sebentar. Kita juga kapalnya kan di sekali di kamar. Oke. Di kamar. Kita salat dulu. Nah, nanti kita Harus apa?